Idam 4 Diponegoro cek pekerjaan TMMD reguler dan bagi-bagi sembako. Polisi tangkap pelaku pemerkosaan bocah perempuan hingga tewas di kota Semarang. Permintaan yang membludak es batu kristal mengalami kelangkaan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, kemarau ekstrim jadikan Waduk Seloromo Pati menyusut drastis dari kondisi normal. Akibat penyusutan yang mencapai 70%, pengairan lahan pertanian dilakukan secara bergilir. Imbas 3 bulan bencana kekeringan melanda, Waduk Seloromo yang berada di Kecamatan Gembong Pati menyusut drastis. Penyusutan ini berkisar 70% dari kondisi normal. Pada kondisi normal, volume air di angka 5,2 juta meter kubik, sementara saat ini di angka 1.765.000 meter kubik. Kendati demikian, volume air masih aman untuk mencukupi kebutuhan air bagi petani di masa tanam 3 yang diperkirakan hingga 1 bulan ke depan. Sistem pengairan bergilir pun dilakukan tiap 1 minggu sekali berdasarkan permintaan petani dari Kecamatan Gembong, Margorejo, Pati, Wedari Jaksa, dan Juwana. Muhammad Irfan selaku pengelola Waduk Seloromo menuturkan, kondisi penyusutan drastis volume air terjadi pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, yang pada musim kemarau tetap turun hujan meski 1 bulan sekali. Kan 1 minggu giliran gitu Pak. Saat ini kan dihentikan, nanti kalau ada surat dari pertanian baru kita kasih lagi. Berarti ini kondisi waduknya sudah mulai surut Pak? Iya. Untuk sejak kapan itu Pak? Itu mulai Agustus kan udah air keluar Pak. Untuk historiknya masih jauh Pak. Permintaan tertinggi untuk dialokasikan ke pengairan lahan pertanian paling tinggi 1,5 juta meter kubik. Kendati demikian, hingga 1 bulan ke depan kondisi air masih dapat mencukupi kebutuhan air 1 bulan hingga menunggu turun hujan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pembahasan Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan TJSLP atau CSR masih berjalan meski tahun berganti. Aspek pembatasan persentase jadi ganjalan tersendiri. Kendati demikian, Kabag Hukum Setda Pati sebut pemerintah Kabupaten Pati tak cawe-cawe perihal CSR perusahaan. Belum finalnya Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan TJSLP atau CSR ditanggapi oleh Kabid Hukum Setda Kabupaten Pati Irwanto. Pihaknya menuturkan jalan panjang dilalui Raperda ini sejak tahun 2022 pembahasan. Sorotan substansi yang sangat berbeda ada di segi persentase besaran CSR, lantaran pada saat kepemimpinan Bupati Haryanto tak menghendaki adanya angka. Sama halnya dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang juga tidak terdapat batasan angka. Pada praktiknya pun secara substansi dari pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan menghitung laba perusahaan. Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro yang kini memimpin juga menginginkan tidak adanya batasan angka persentase bagi perusahaan dikarenakan dapat mempengaruhi investasi. Kendati demikian, Irwanto menuturkan hingga kini proses pembahasan terus berjalan meski di lingkup informal. Dalam pandangannya tanpa ada batasan persentase angka pun masih ada norma yang mengatur terkait CSR tiap perusahaan. Ini tidak punya kapasitas terus masuk di anggaran daerah atau bagaimana, tidak bisa. Karena kalau di ketentuan undang-undang kelihatannya memang ada kewajiban perusahaan untuk CSR, ada kewajiban, tapi besarannya, mekanismenya mungkin ada pengaturan, tapi mungkin daerah juga tidak banyak bisa masuk. Artinya dari mereka sendiri langsung menyalurkan gitu Pak. Pemahaman kami bisa seperti itu. Karena banyak juga di Pati ini kan tidak mesti
pemegang policy perusahaan, kan cabang mungkin apa ya, anak usaha. Kadang-kadang kalau kita tanya aja kan nggak tahu Pak, itu urusan pusat kadang-kadang itu. Biangi berharap ke depan Raperda JSR dapat segera tuntas, mengingat Raperda ini juga merupakan hasil karya dari eksekutif dan DPRD Pati. Perbedaan pendapat tersebut diharapkan dapat segera memperoleh titik temu. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, beberapa hari belakangan es batu kristal mengalami kelangkaan di berbagai wilayah, salah satunya Kabupaten Rembang. Bahkan dari salah satu pabrik pembuatan es kristal di kabupaten tersebut harus mengambil dari luar daerah hingga ke Jawa Timur. Menjaburnya outlet es kekinian menjadi salah satu penyebab kelangkaan es batu di berbagai wilayah. Dari salah satu pabrik es kristal di Rembang, mereka dapat menghabiskan 20 ton es batu tiap harinya yang dikirim sampai perbatasan Blora hingga Kayen, Kabupaten Pati. Selain itu, adanya panas ekstrim dan belum beroperasinya salah satu pabrik es batu di Jawa Tengah membuat pasokan es kristal menjadi tersendat, di mana saat ini permintaan semakin tinggi. Bahkan dari pantauan, Jumat siang salah satu pabrik di Rembang sudah kehabisan stok dan selesai beroperasi. Ahmad Irham selaku pemilik pabrik mengatakan saat ini es batu kristal menjadi langka. Akibat kebutuhan yang overload, memaksa ia memutar otak dan memberanikan diri mencarinya di Jawa Timur. Kemarau panjang, dan yang kedua orderan es untuk saat ini overload, jadi banyak pemesan. Jadi untuk saat ini produksi saya sendiri tidak mencukupi, sehari kisaran 24. Saya keluar kota
Blora sama Pati. Kecelakaan ini karena di pabrik luar kota itu sudah pada overload, terus ada bagian pabrik yang mengalami trouble mesinnya. Ahmad Irham menambahkan nantinya jika kondisi seperti ini berlanjut, ia akan mendatangkan mesin lagi. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Aksi pencurian kembali terjadi di Kelurahan Kutoharjo, Rembang Kota, di mana aksi pencurian tersebut terekam jelas di CCTV milik warga. Kejadian pencurian ini sudah berulang kali terjadi, sebelumnya motor Vario dan kini pisang yang ditebang langsung dari pohon warga. Inilah rekaman CCTV milik warga yang memperlihatkan aksi pencurian buah pisang. Pelaku melakukan aksinya pada pukul 3 Jumat dini hari. Untuk memberikan efek jera, warga yang geram akhirnya menyebarkan rekaman CCTV tersebut. Menurut pengakuan warga, sebelumnya juga pernah ada pencurian tabung gas, kemudian motor sekitar 4 bulan lalu, dan sekarang 1 tandan pisang. Bahkan untuk pencurian motor, hingga kini belum menemui titik terang. Korban pencurian Marsudi tak menyangka pisangnya dicuri langsung dari pohon. Dengan viralnya video CCTV pencurian ini akan membuat jera pelaku kejahatan dan tidak terjadi lagi. Ini hari itu ya, kebetulan saya subuhan ini sudah masih basah. Saya keluar untuk subuhan ini masih basah. Itu terus ini saya terus terang ini saya share kepada warga sekitar ini agar supaya nanti ya cuma untuk bikin jera yang bersangkutan. Pak, ini berapa pisang Pak yang diambil Pak? Ini terus terang hanya satu pisang. Ini kan tujuan saya itu hanya untuk supaya ada jera gitu untuk pelaku gitu saja. Pak, kejadian ini berulang kali atau barusan kali ini Pak? Ini kalau ini hanya masalah pisang sekali, tapi masalah pencurian termasuk sepeda motor itu juga kemarin terjadi. Terus sebelumnya dulu juga ada gas yang hilang, itu tetangga kita juga gitu. Nah, ini tujuan saya kan untuk agar supaya ya pelaku ini segera lah gitu aja. Jumat pagi Polsek Kota Rembang akan turun ke tempat kejadian, namun belum ada statement resmi dari pihak kepolisian. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, polisi mengamankan seorang pria terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak perempuan berusia 7 tahun di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ironisnya, pelaku merupakan paman korban sendiri. Pelaku melakukan pelecehan sebanyak 7 kali sejak akhir bulan Agustus hingga Oktober 2023. AY 22 tahun warga Pandansari, Sawah Besar, Gayam Sari, Kota Semarang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh unit Reskrim Polrestabes Semarang dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap KS, seorang anak berusia 7 tahun. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka yang tak lain merupakan paman korban mengaku sudah 7 kali melakukan pencabulan terhadap korban yang dilakukan sejak akhir Agustus hingga pertengahan Oktober. Dalam kasus tewasnya korban yang juga menderita penyakit infeksi paru-paru ini, petugas sebelumnya mendapatkan informasi adanya kematian anak dengan kondisi tidak wajar. Polisi yang curiga dengan kondisi korban usai adanya laporan dari pihak rumah sakit, kemudian melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap orang tua dan paman korban yang hidup satu rumah. Dengan kondisi tidak wajar, di mana ditemukan adanya luka pada bagian kemaluan dan bagian anus dari korban. Dari hal tersebut, kemudian Piket Inafis berkoordinasi dengan opsional baik dari Resmo Pidum maupun opsional dari Polsek Gayam Sari untuk menindaklanjuti hal tersebut. Kemudian opsional melakukan penyelidikan dengan mengamankan saksi-saksi, dalam hal ini adalah keluarga terdekat, yaitu ibu, bapak, dan juga paman dari korban. Untuk ibu dan bapak pada saat itu berada di rumah sakit, sedangkan paman dari korban yang sebetulnya mengikuti mengantarkan korban ke rumah sakit, kemudian ketika korban dinyatakan meninggal di rumah sakit pada saat datang, kemudian si paman ini bertugas untuk menyiapkan pemakaman dan memberitahu kepada keluarga bahwa keponakannya meninggal. Sementara itu, pelaku mengaku melakukan pelecehan terhadap korban saat kondisi rumah sepi pada siang hari. Ya paksa, Pak. Ya berontak. Ya itu berontak, tapi saya kritikin, kan dia tertawa itu guling-guling. Yang terakhir sama meninggal itu? Yang terakhir itu kejadiannya ya kayak gitu, Pak. Saya pelorotin celananya. Terus? Ya saya masukin pakai itu. Pakai apa? Kemaluan saya sama level ini jari tengah. Ada pakai itu pas sedang tidur. Ya mungkin ada sentakan, kan ada barang yang masuk ke dalam tubuh dia. Ya sudah. Tapi kamu tahu ponakanmu sakit waktu itu? Tahu. Tapi tahu saya itu kan keponakan saya sakit dari itu flek dari paru-paru. Kenapa kamu gitu? Ya itu, Pak, karena saya sering nonton film porno, terus timbul pikiran jelek, syahwat, udah gitu. Kamu nggak punya pacar, Mas? Nggak punya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku terakhir melakukan pencabulan pada hari Sabtu lalu dengan kondisi korban masih dalam keadaan sakit. Orang tua korban bahkan sempat membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Korban yang belum sempat dirawat diketahui meninggal dunia dengan kondisi ada luka pada kemaluan dan dubur. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan.
Warga Kelurahan Badengan, Kendal, Jawa Tengah, Kamis sore digegerkan dengan adanya penemuan mayat laki-laki di area persawahan. Korban diduga sudah meninggal lebih dari 2 hari karena mengeluarkan bau yang menyengat. Seorang mayat sebelum diketahui identitasnya ini tergeletak di tepi sawah lahan pertanian yang mengering. Kondisi korban sudah membusuk dan tidak dapat dikenali lagi. Menurut saksi mata, penemuan mayat pertama kali ditemukan warga yang sedang mencari rumput di sekitar lokasi. Saat ditemukan mayat dalam keadaan tergeletak membujur dan sebagian tubuh terendam air. Sementara itu di tubuh korban tidak ditemukan identitas apapun. Di informasi dari warga masyarakat dan info yang kami peroleh itu orang itu cari rumput itu diperkirakan tadi jam 5.20, terus diteruskan sama warga masyarakat Pak Zainal Arifin sama Mas Triyono, kebetulan Pak RW itu, terus kita tidak lanjuti sama Pak Babinsa sama kita lanjutkan ke instansi terkait gitu. Polisi dibantu BPBD Kendal yang tiba di lokasi langsung melakukan pengevakuasian jenazah ke Rumah Sakit Suwondo Kendal. Kasus penemuan mayat ini dalam penanganan Satreskrim Polres Kendal. Saat ini jenazah masih berada di kamar mayat RSUD Kendal guna visum untuk mengetahui penyebab kematian. Apakah terdapat tanda pembunuhan atau murni meninggal karena jatuh di sawah. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, dalam rangka pengamanan pemilu 2024, jajaran Polri, TNI, dan pemerintah Kabupaten Kendal melakukan persiapan dengan menggelar apel siaga Operasi Mantap Brata. Dengan adanya persiapan yang matang ini diharapkan pelaksanaan pemilu mendatang bisa berjalan dengan lancar, damai, dan aman.
Pimpinan apel. Polres Kendal melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang dilaksanakan di alun-alun setempat Kamis sore. Apel diikuti ratusan peserta, terdiri dari personil Polres Kendal dan Kodim 0715 Kendal, perwakilan dari KPU dan Bawaslu, Linmas, serta perwakilan dari Ormas dan masyarakat. Selain upacara apel bersama juga dilakukan pengecekan alat transportasi dan peralatan kebencanaan. Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan daerah rawan dan aman di mana ada 2 kriteria tempat pemungutan suara atau TPS, yakni rawan dan tidak rawan. Namun demikian, kendala yang akan dihadapi nantinya hanya berupa jarak tempuh desa yang jauh, sehingga penempatan TPS perlu pengamanan ketat. Pasukan 460 sekian pasukan yang nanti kita persiapkan sesuai dengan tahapan yang ada untuk pemilu. Kita menjadi 3 kategori TPS, yaitu TPS rawan dan TPS yang tidak rawan atau sedang. Sebenarnya rata-rata 2 kategori, tidak ada yang sangat rawan, tidak ada. Kita hanya terkendala masalah jarak saja. Untuk kesiapannya sendiri seperti apa? Kita mulai hari ini sudah melaksanakan apel gelar pasukan yang menandakan operasi Mantap Brata tahun 2024 sudah dimulai pada hari ini, yaitu tanggal 19 Oktober 2023. Untuk sementara harus aman, tidak boleh kata tidak aman. Kendal harus aman karena saya ada Pak Dandim, jadi wajib aman. Sementara itu, Sekda Kendal Sugiono menjelaskan, tak hanya pengamanan, Pemkab Kendal juga sudah mempersiapkan semua yang diperlukan, baik itu terkait dengan logistik dan tempat pelaksanaan pemilu 2024. Ini kesiapannya tidak hanya dari pengamanan pemilu, tapi termasuk kegiatan pemilu. Jadi kami sudah siapkan anggaran untuk kegiatan dari KPU maupun Bawaslu. Di samping itu kami juga support kegiatan pengamanannya ada di Polri, TNI, Kejaksaan, kita akan support dari segi anggaran, dari segi kesiapan masyarakat, lewat Permasdes, lewat Kesbangpol, dan juga selalu untuk menciptakan situasi yang kondusif. Harapannya kepada masyarakat untuk tetap untuk melaksanakan pemilu, jangan sampai golput, dan kita jaga suasana yang kondusif, tetap adem-adem aja. Sugiono menambahkan dengan sejumlah upaya yang telah dilakukan, pihaknya berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan aman. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. 2023-2024 secara serentak di seluruh Indonesia. Pemirsa, pastikan pekerjaan TMMD di Desa Kaliloka, Brebes, Jawa Tengah berjalan dengan baik. Inspektorat Kodam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Yudi Pranoto meninjau pekerjaan fisik TMMD reguler 118 Kodim 0713 Brebes. Dalam kunjungan, Irdam 4 Diponegoro juga membagikan bingkisan kepada warga kurang mampu. Inilah suasana kunjungan Irdam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Yudo Pranoto di lokasi TMMD reguler ke-118 yang dilaksanakan oleh Kodim 0713 Brebes, tepatnya di Desa Kaliloka, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Yudo memonitor seluruh pekerjaan TMMD reguler yang hampir rampung, dari pengecoran jalan hingga pembangunan atau rehab RLTH. Kedatangannya tersebut merupakan asistensi Pangdam 4 Diponegoro selaku penanggung jawab kendali operasi atau PJKO kegiatan TMMD ke-118 se-Jawa Tengah. Terdapat 4 kabupaten di Jawa Tengah yang juga sedang melaksanakan TMMD reguler ke-118 ini, termasuk di Desa Kaliloka, Brebes. Selain pengecekan, kedatangannya juga untuk memotivasi anggota Satgas TMMD maupun masyarakat setempat untuk menyelesaikan target pekerjaan yang masih tersisa sebelum program lintas sektor itu ditutup pada 19 Oktober 2023. Untuk proses pekerjaan jalan tembus antar desa dan kecamatan, dari Desa Kaliloka, Kecamatan Sirampok menuju Dusun Karanganyar, Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong, sepanjang 695 meter dengan lebar 3,5 meter, mencapai 95% atau menyisakan kurang lebih 150 meter lagi. Kemudian di pekerjaan fisik tambahan TMMD,
Berupa rehab 5 unit rumah tidak layak huni atau RTLH dengan progres pelaksanaan telah mencapai 100%. Idam 4 Diponegoro Brigjen TNI Yudo Pranoto memastikan pelaksanaan TMMD di Desa Kaliloka, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes telah berjalan sesuai waktu yang ditentukan dan dengan hasil yang baik pula. 118 di Kabupaten Brebes. Ada beberapa sasaran TMMD yang saya lihat itu dikerjakan sudah hampir 100% sampai dengan batas waktu ditentukan nantinya. Ya, hasil dari peninjauan di seluruh wilayah Kodam Diponegoro ini hasilnya seperti apa, Dan? Ada 4 tempat di wilayah Kodam Diponegoro ini yang melaksanakan TMMD secara serempak, yaitu sasarannya fisik dengan non fisik. Jadi semua bisa berjalan lancar berdasarkan partisipasi dengan masyarakat dan komponen bangsa lainnya. Terakhir, Jenderal, untuk harapan dan ke depan. Harapannya adalah bahwa pembangunan ini kan merupakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini harus dipelihara dan kalau bisa dilanjutkan itu secara fisik. Yang non fisik adalah bahwa masyarakatnya harus lebih cinta tanah air, karena program-program non fisik nantinya pada ya, ada program cinta tanah air, bela negara, dan program ataupun pengetahuan tentang hukum. Dalam tinjauannya, Irdam 4 Diponegoro juga membagikan bingkisan kepada beberapa warga kurang mampu. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Warga Kelurahan Badengan, Kendal, Jawa Tengah, Kamis sore digegerkan dengan adanya penemuan mayat laki-laki di area persawahan. Korban diduga sudah meninggal lebih dari 2 hari karena mengeluarkan bau yang menyengat. Polisi mengamankan seorang pria terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak perempuan berusia 7 tahun di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ironisnya, pelaku merupakan paman korban. Pelaku melakukan pelecehan sebanyak 7 kali sejak akhir Agustus hingga Oktober 2023. Kemarau ekstrim jadikan Waduk Selo Romopati menyusut drastis dari kondisi normal. Akibat penyusutan yang mencapai 70%, pengairan lahan pertanian dilakukan secara bergulir. Beberapa hari belakangan es batu kristal mengalami kelangkaan di berbagai wilayah, salah satunya di Kabupaten Rembang. Bahkan dari salah satu pabrik pembuatan es kristal di kabupaten tersebut harus mengambil dari luar daerah hingga ke Jawa Timur. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.